Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran ke-1. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Pernahkah kalian melihat benda-benda seperti yang ada pada gambar ini? Atau mungkin ada tidak di rumah kalian benda-benda seperti pada gambar ini? Nah, kalau kalian pernah melihat gambar seperti tadi, nah benda-benda yang tadi kamu lihat itu disebut dengan gerabah. Jadi, gerabah itu adalah barang pecah belah yang terbuat dari tanah liat. Tanah liatnya dibakar secara tradisional. Ya, salah satu tempat penghasil gerabah adalah Pulau Madura. Nah, di mana sih letaknya Pulau Madura? Nah, Pulau Madura letaknya di sebelah timurnya Surabaya. Nah, di sebelah timurnya Surabaya ada sebuah pulau, ini namanya Pulau Madura. Nah, Madura adalah daerah penghasil gerabah. Nah, coba perhatikan di sini ada beberapa tahapan dalam pembuatan gerabah. Dalam pembuatan gerabah yang paling terpenting adalah tanah liat. Jadi, menyiapkan tanah liat yang bagus itu sangat penting agar gerabahnya menjadi baik. Kemudian, tanah liat yang sudah disiapkan itu dibentuk tanah liatnya. Kemudian, setelah dibentuk sedemikian rupa, akhirnya jadilah sebuah gerabah. Ya. Di sini gerabah ini biasanya sebuah kendi, sebuah tempat minum atau wadah ya terbuat dari tanah liat yang dikeringkan dengan cara dibakar atau dijemur. Nah, alat-alat pembuatan gerabah itu dibagi jadi dua jenis. Ada alat-alat umum, ada alat-alat khusus. Alat-alat umum untuk pembuatan gerabah itu adalah cangkul, linggis, dan ember. Itu adalah alat-alat umumnya. Kalau alat khususnya, ada banyak nih alat-alat khususnya. Ada panombok, panempa, pangorek, panyambungan, pangelet, pangajakan, pangabuan, panompal, wekower, pamatong, dan pungku. Nah, alat-alat ini digunakan untuk membuat suatu gerabah. Kemudian, berikut adalah proses pembuatan gerabah. Yang pertama, harus menyiapkan bahannya berupa tanah liat. Kemudian tanah liat yang sudah disiapkan itu diaduk dan dicampur dengan air. Setelah jadi adonan, tanah liatnya diambil per bongkahan atau diambil bulat-bulat ya untuk dibuat bentuk yang kasar dulu. Setelah itu, dengan menggunakan kain pangelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk hingga bulat melingkar. Nah, kemudian bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan, baru kemudian membuat bagian perutnya yang terpisah dari bibir. Baru setelah itu disambunglah bagian perut dengan bagian bibir dari periuk tersebut. Bila yang dibuat itu bertelinga atau bertangkai yang ada pegangannya, maksudnya bertelinga atau bertangkai di sini adalah yang ada pegangannya. Maka dibuatkan telinga atau tangkai dulu, kemudian baru ditempelkan, barulah diperhalus. Nah, setelah halus, dilihat lagi kesempurnaannya, sudah bagus apa belum. Kemudian dijemur atau dibakar sampai benar-benar kering. Langkah terakhir, setelah kering itu dibersihkan. Nah, kemudian ada beberapa daerah yang masih menyempurnakannya lagi dengan dikasih cat supaya gerabahnya jadi lebih indah. Alat-alat pembuatan gerabah. Nah, tadi yang sudah disebutkan ya, ada alat umum, ada alat khusus. Nah, ini adalah alat untuk membuatkan gerabahnya. Nah, ini aslinya seperti ini nih, alat pembuatan gerabahnya. Nah, ini yang tempat untuk tanah liatnya, yang di tengahnya ini. Lihat panahnya, ini bisa berputar. Jadi membuat gerabah itu harus terus diputar terus supaya terbentuk seperti yang gambar yang di bawah ini. Ya, ini bisa terbentuk seperti ini karena terus berputar tempatnya.
terus berputar hingga menjadi bentuk yang diinginkan. Nah, ini adalah tempat penyimpanan gerabahnya. Di sini juga ada orang yang sedang membuat gerabah. Nah, ini gerabah yang sedang dikeringkan dengan cahaya matahari. Bisa juga dengan dibakar, bisa juga dengan dikeringkan seperti ini. Nah, ini kalau sudah dikeringkan, ada nih beberapa daerah, beberapa tempat yang kemudian gerabahnya dicat seperti ini. Jadi terlihat lebih indah ya kalau dicat seperti ini. Tapi ada juga orang-orang yang menyukai gerabahnya warnanya coklat saja seperti ini, tidak dicat-cat lagi. Tergantung selera masing-masing orangnya. Nah, jadi gerabah Madura ini memberikan banyak manfaat, baik buat pengrajin gerabahnya maupun masyarakat yang membelinya. Pengrajin yang membuat gerabah ini mendapat pekerjaan, mendapat lapangan pekerjaan dari membuat gerabah. Sedangkan pembeli mendapatkan keuntungan nih, seperti gerabah itu harganya murah. Kemudian gerabah anti karat, mudah dibersihkan dan juga anti polusi. Lihat kan, tadi alat buatnya tidak pakai mesin apapun. Jadi gerabah ini pasti anti polusi. Nah, jadi kalau kita menggunakan kerajinan gerabah atau membeli kerajinan gerabah itu merupakan salah satu upaya atau salah satu cara untuk melestarikan warisan budaya Indonesia. Kalau bukan kita yang melestarikan warisan budaya Indonesia, maka siapa lagi? Baik, cukup sekian ya penjelasan Ibu untuk pertemuan ini. Terima kasih anak-anakku semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.